Tugas presentasi kelompok 2 Guru Pembimbing Wido Francisco Redi SPD. Perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Anggota kelompok 1. Reza Leosa Fitri 2. Rafifa Indah Parawansa 3. Tio Putra Pratama 4. Muhammad Al-Aziz. Latar belakang gotong royong dalam ekonomi Pancasila dilatar belakangi oleh konsep ekonomi Pancasila yang mengedepankan kerjasama untuk mencapai kemakmuran. Gotong royong dalam ekonomi Pancasila dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui koperasi. Pengertian perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila merujuk pada prinsip kerjasama, saling membantu, dan berbagi dalam kegiatan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, gotong royong mengedepankan kepentingan bersama, keadilan sosial, serta pemerataan kesejahteraan. Ini tercermin dalam usaha bersama untuk mencapai kepentingan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat 1. Peningkatan kesejahteraan bersama. 2. Mendorong keadilan sosial. 3. Penguatan ekonomi kerakyatan. 4. Memperkuat keterikatan sosial. 5. Peningkatan kemandirian ekonomi. Terakhir, mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Tujuan perpindahan gotong royong dalam ekonomi Pancasila adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama melalui kerjasama yang saling menguntungkan, mengutamakan kepentingan rakyat, serta menegakkan keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi Pancasila, gotong royong mengedepankan solidaritas sosial, di mana prinsip setiap individu atau kelompok saling membantu tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau beberapa tujuan tertentu. Tujuan lainnya: pertama, menciptakan kesejahteraan sosial. Kedua, mengurangi ketimpangan ekonomi. Ketiga, menumbuhkan kepercayaan dan solidaritas sosial. Keempat, mendorong pemberdayaan masyarakat. Faktor yang dapat terjadi sebagai berikut. 1. Faktor budaya. Nilai-nilai budaya gotong royong yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia merupakan fondasi utama. 2. Faktor keagamaan. Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama yang mengajar nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan keadilan. Ketiga, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang memungkinkan seperti akses yang merata terhadap sumber daya dan kesempatan berusaha dapat mendorong terjadinya kerjasama ekonomi. Keempat, faktor politik dan hukum. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung koperasi usaha kecil menengah dan bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan lainnya sangat penting. Kesimpulan, perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila dapat disimpulkan sebagai bentuk kerjasama dan saling membantu antara individu, kelompok, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dengan mengutamakan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Dalam prinsip ekonomi Pancasila, gotong royong menjadi dasar untuk mengurangi kesenjangan sosial, menjamin kesejahteraan, dan menciptakan keadilan bagi lapisan seluruh masyarakat.